Halo guys, kembali lagi di podcast kali ini. Eh, untuk podcast kali ini kita akan membahas mengenai infrastruktur drainase. Nah, untuk pembahasan ini saya sudah bersama dengan narasumber yang terpercaya. Bapak boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah sebagai narasumber di podcast tentang infrastruktur drainase. Oke, karena kita sedang membahas mengenai drainase, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai apa sih itu drainase? Jadi drainase itu adalah usaha eh, kita semua ya untuk membuang kelebihan air, konservasi air, serta untuk menjaga lingkungan dari adanya banjir akibat dari curah hujan yang turun. Jadi itu bisa juga untuk mencegah banjir gitu ya Pak ya? Bisa juga. Kalau misalnya di perkotaan itu biasanya ada beberapa jenis drainase sih Pak. Jadi drainase itu terbagi dua. Ada satu sistemnya jaringan, ada yang satu lagi sistemnya resapan. Nah, yang sistem jaringan ini yang biasa kita lihat ya di perkotaan ya, yang ada bok kalpet, unit, sebatangan batu kali. Nah, untuk yang resapan ini itu bisa jadi eh, sumur resapan, kolam retensi, waduk, embung. Nah, itu Tapi kalau untuk fungsi itu sama aja ya Pak ya? fungsinya sama saja, cuman kita tuh uh, untuk zaman sekarang ya harusnya lebih menekankan yang sistem resapan ini. Jadi Karena apa itu Pak? karena uh, apa namanya tuh di luar kita membuang kelebihan air, di situ juga ada konservasi air tanah. Jadi setiap hari kan kita memakai air tanah tuh disedot terus. Nah, kalau pakai sumur resapan kan jadi kembali lagi ekosistemnya. Itu kalau misal selama pengalaman Pak Hamzah, pernah nggak sih Pak ada sistem drainase yang nggak berfungsi dengan baik gitu? Untuk drainase yang tidak berfungsi dengan baik itu sangat banyak di kita. Contohnya pendangkalan oleh sedimen. Yang kedua apa namanya penyempitan. Yang ketiga itu apa tidak terencana dengan baik antara saluran primernya dan saluran sekundernya. Itu kalau misal kayak itu bisa ada nggak sih Pak pencegahan yang bisa dilakukan gitu supaya drainase ini bisa berfungsi dengan baik? Tentu ada yang namanya operasi dan pemeliharaan. Nah, operasi ini dilakukan oleh satker biasanya, satuan kerja kalau di Karawang itu namanya ada tim biru SDA. Nah, itu tugasnya dia mengoperasikan dan memelihara saluran drainase. Nah, bentuk pemeliharaannya ya tadi kayak normalisasi drainase, terus pemeliharaan di pintu air, dan pemeliharaan oleh tim biru itu mencakup pembersihan lah gitu ya namanya, pembersihan dari sampah-sampah. Biasanya itu masalah yang sering terjadi dalam sistem drainase itu apa aja Pak? Nah, Masalah umumnya. masalah umumnya itu drainase di kita tidak dihitung berdasarkan eh, hujan hujan di perkotaan gitu ya. Misalkan hujan di Kabupaten Karawang itu kita rancang dengan kala ulang 5 tahun misalnya. Nah, kita memasangnya hanya memakai kala ulang 3 tahun. Jadi ya wajar aja kalau melimpas gitu. Karena nggak sesuai dari prediksi gitu ya. Iya. Kalau dengan pengalaman Pak Hamzah nih ya, dengan adanya perkembangan zaman gitu sekarang, itu ngaruh nggak sih Pak ke drainasenya? Mungkin sistemnya yang harus diperbarui atau gimana? Eh, Bukan sistem yang diperbarui, jadi jaringannya yang harus diperbarui. Jadi
harus dipilah dulu nih mana pembuangannya. Nah, pembuangan ini adalah outlet. Nah, outletnya ditentukan di mana-mana aja. Lalu saluran primernya mana aja, serta sekundernya mana aja. Nah, kalau kita sudah punya master plan itu, kita enak buat membangunnya. Jadi nggak asal ngeclok-ngeclok. Karena udah terstruktur gitu Iya. rencananya. Mana yang harus pakai sistem resapan, mana yang harus pakai sistem jaringan. Kalau misal sistem drainase yang berfungsi dengan baik itu ngaruh banget ya Pak berarti kalau ke perkotaan gitu, apalagi yang padat penduduk. Ngaruh banget gitu. Jadi kalau untuk yang perkotaan tuh diusahakan memakai sistem jaringannya yang tertutup seperti culvert, box culvert ya, unit. Karena kan sistem drainase di kita tuh masih sifatnya tercampur ya dengan air limbah domestik Oh ya. itu masih kecampur gitu Pak? Iya, jadi di kita tuh belum ada pembangunan bahwa si air di domestik rumah tangga itu tidak diolah dulu memakai sumur resapan. Berarti kayak langsung gitu? Langsung ke got, langsung ke drainase gitu. Jadi nggak kepisah-pisah ya Pak? enggak. Udah langsung nyampur aja? Iya. Kalau gitu ngaruh nggak sih Pak? Ngaruh itu. Jadi kayak kalau misal gitu jadi lebih susah juga ya Pak ininya? Iya, jadi di kita tuh ya pertama itu ya masih tercampur. Pas masuk ke drainasenya jadi ada debit tambahan yang masuk ke drainase, jadi ya wajar sih kalau kita banjir terus. Iya sih. Iya karena semuanya masih nyampur juga. Iya. Kalau kepisah gitu berarti bisa lebih mencegah banjir juga ya Pak? Atau gimana? Iya, kita contoh aja sistem drainase di kawasan industri ya. Kemarin saya ke Surya Cipta. Nah di sana itu air olahan dari pabrik ya, mereka olah dulu yang ada yang namanya WTP. Nah sebelum dibuang ke drainase kota. Jadi masuk ke drainase kota itu udah bersih. Iya. Mungkin boleh diminum dulu. Di kita tuh angka stunting masih besar ya. Sedangkan drainase itu dia ada yang mengalir, ada juga yang meresap. Nah yang meresap itu yang dikhawatirkan dapat merusak kualitas air tanah yang setiap hari kita pompa ya. Kita itu berarti kalau misal limbah-limbahnya gitu nggak kepisah bisa nyampur ya Pak sama air tanahnya ini? Saya bisa mempengaruhi? Bisa mempengaruhi ya. Ada zat besinya itu. Iya. Terus kalau misal nih Pak, selama pengalaman Pak Hamzah nih, tantangan apa sih yang pernah Bapak alami dalam membangun sistem drainase di daerah perkotaan yang padat penduduk? Nah, tantangan yang pernah saya alami itu, saya kurang tahu ini tuh drainasenya tipenya sekunder apa primer. Ya, jadi kan beda ya sifatnya ya. Iya. Gitu. Jadi saya tuh ya harus banyak berkoordinasi dengan dinas PUPR. Apakah ini ranahnya dinas PRKP, apakah dinas PUPR. Untuk konstruksinya sih sama saja gitu. Ada yang box culvert ya, kalau di perkotaan tuh ada yang sistemnya unit tertutup. Jadi pembedanya itu apa Pak? Kalau unit itu dia jaringan yang biasa di pinggir jalan. Kalau box culvert itu dia biasanya yang melintasi jalan. Jadi dia sebagai jembatan juga, mini jembatan lah kalau bahasa gampangnya ya. Bahasa gampangnya. Kalau misal perbedaannya nih Pak, kayak drainase yang perkotaan yang padat penduduk sama yang kayak pedesaan gitu Pak yang kurang padat penduduk Pak. Itu apa Pak perbedaan sistem drainasenya? Perbedaannya kalau di desa tuh ya, kalau belum padat penduduk mungkin bisa aja pakai pasangan batu kali. Kalau yang udah padat penduduk harusnya tertutup. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kawasan kumuh baru. Karena mungkin karena banyak limbah gitu juga ya Pak. Iya. Jadi air yang masuk ke drainase itu harusnya diolah dulu di rumah. Harusnya pemerintah tuh ada programnya itu ke situ. Kalau selama ini yang sistem drainase yang udah baik tuh kira-kira di mana ya Pak? Pernah saya lihat sistem drainase yang baik itu di kawasan industri. Saya lihat tuh di situ jaringannya tertata. Ada outletnya itu dia berupa kolam retensi,
dan ada saluran induknya serta saluran primernya, jadi sudah berbentuk jaring-jaringan gitu. Dan udah kepisah-pisah gitu ya Pak? Iya, sudah terpisah dan airnya itu benar-benar air bersih gitu. Kalau selama ini di daerah sekitar sini tuh gimana Pak sistem drainasenya Pak? Udah cukup baik atau gimana? Untuk di Kabupaten Karawang sih perkotaannya saya rasa sudah cukup baik, cuman yang masih belum baik itu pemeliharaannya ya, sama perencanaannya tuh di kita tidak memakai bak kontrol. Jadi susah kalau mau ngebersihin tuh harus dibuka satu-satu tutup Jadi- unitnya. Jadi ini memakan waktu lama gitu. Iya gitu, jadi belum ada fasilitas penunjangnya lah, itu yang namanya bak kontrol. Dulu Bapak apa aja sih yang dipelajarin gitu sebelum membangun drainase ini harus difokuskan pelajarannya? Yang pertama, biasanya yang pertama itu kalau kita bicara sistem drainase ya, Iya. itu ada yang namanya siklus hidrologi. Oh, Nah, siklus hidrologi ini secara kasarnya ya, dari laut, air laut ya menguap, terbentuklah awan. Nah, dari awan itu turun hujan. Nah, dari hujan itu ada hujan gede lah, anggap lah ya, Iya. hujan gede. Ada yang mengalir, ada yang meresap ke tanah. Nah, yang meresap ke tanah itu dipakai keseharian ya, Iya. ngalir juga tuh ke Dipakai. sungai, barengan sama yang mengalir. Meresap, oke. Ya. Nah, menguap lagi, hujan lagi. Nah, itu Oke. yang pertama kita pelajari di drainase tuh. Makanya kita harus punya namanya data hujan gitu. Jadi itu kayak siklusnya gitu ya Pak? Iya. Siklus. Jadi udah lingkaran air lah gitu, Mm-mm. meresap, menguap, hujan gitu. Itu berarti kalau misal curah hujannya nggak sesuai dari prediksi nih Pak, ngaruh juga nggak ke drainasenya? Ngaruh. Makanya dari situ ada yang namanya ada hitungannya, ada hitungan hidrologinya. Kalau untuk mahasiswa sipil nih Pak yang sekiranya pengen nih fokus ke drainase gitu, Iya. ke perairan, itu ada tips-tipsnya nggak sih Pak, harus gimana gitu? Yang harus dilakukan ya kalau kita minat ya ke Iya. bidang sumber daya air, itu jangan malas untuk mencari data, karena data ini adalah penting banget. Data hujan terutama, data hujan, data tutupan lahan, serta data hidrologinya. Kalau di yang sistem drainase ini banyak nggak sih Pak mahasiswa sipil gitu yang berminat? Kalau yang berminat sih relatif ya, tergantung minatnya. Kalau waktu di angkatan Bapak sendiri gimana Pak? Kalau di saya itu minim banget yang minat, bahkan pada saat skripsi pun hanya berdua doang. Kita kan masalah air itu masalah yang terus ada, jadi semua orang tuh butuh yang namanya insinyur sipil air gitu. Berarti cukup banyak ya, dan peminatnya juga kan dikit gitu, berarti peluangnya besar kan? Peluangnya besar, iya. Bahkan ada kan di dinas juga ada sendiri yang namanya dinas sumber daya air, pasti kan dibutuhin banget tuh. Iya, masih banyak banget. Kalau di sini biasanya masalah air yang sering terjadi tuh apa sih Pak permasalahannya? Ya permasalahannya banjir dan kekeringan menurut saya ya. Nah, kita kenapa sih adanya banjir? Banjir itu kan sesuatu yang di luar dugaan lah ya. Iya. Jadi drainase yang kita tampung itu tidak didesain untuk menampung air hujan. Makanya di awal tadi saya katakan ada yang namanya drainase resapan. Nah, itu yang harusnya jadi drainase zaman sekarang tuh harusnya lebih ke resapan, bukan untuk jaringan yang sifatnya membuang kelebihan air ke laut. Kalau yang resapan ini berarti tanah itu atau gimana? Kalau resapan ini ya bisa berbentuk tanah, bisa berbentuk kolam retensi. Berarti bisa dimanfaatkan lagi ya? Iya, bisa dimanfaatkan lagi daripada kita langsung dibuang ke sungai, nanti sungainya tercemar, meluap kan? Iya, malah jadi bencana baru lagi, Iya. masalah baru lagi. Udah masih sungai itu dia tidak hanya menerima dari satu
kawasan das ya. Dia bisa juga dari beberapa das ke situ semua ngebuangnya. Jadi kayak ngumpul gitu ya Pak? Iya. Kira meluap segala Betul. macam. Makanya Sungai Cibeet itu ya. Iya. Itu kan dia selalu menggenangi daerah Karangligar. Nah itu akibatnya meluap itu. Oh. Iya. Nah kalau udah kayak gitu tuh ada nggak sih Pak penanganannya atau gimana? Nah, menurut saya pengendalian banjirnya ya itu harus membuat kolam retensi di samping sungai. Jadi kayak istilahnya apa ya, parkir air lah. Oh. Iya. Jadi biar nggak langsung ke situ semua ya Pak? Iya. Jadi ada yang ditahan dulu di hulunya sebelum dia ke hilir. Nah kalau di sini udah ada nggak sih Pak sistem kayak gitu? Kalau di Karawang itu yang sudah ada, ya tadi saya bilang masih di kawasan industri. Selain itu berarti belum ada ya Pak? Di perkotaannya belum ada. Padahal sebenarnya itu perlu banget ya? Perlu banget itu. Bisa jadi tempat wisata juga. Iya. Bahkan di perumahan juga sekarang kalau kita mengajukan izin ya, izin perumahan itu harus ada itu. Harus ada kolam retensi. Iya. Tapi di sini masih banyak yang belum membuat gitu Pak? Masih belum. Perumahan juga belum? Iya. Itu kalau misal perumahan nggak bangun kolam retensi gitu, berpengaruh nggak sih Pak sama di perumahannya? Berpengaruh, terutama untuk perumahan yang berada di hilir ya, yang di bawah lah istilahnya ya. Iya. Nah, jadi kalau di hulunya tidak ditampung dulu, pasti yang kena imbasnya kan yang di hilir. Banjir juga ya? Iya, kasihan yang di hilirnya. Iya pasti. Ya, contohnya gini, Das Citarum ya, daerah aliran sungai Citarum. Itu dia hulunya ada di Gunung Wayang, Iya. Bandung, dan hilirnya itu ada di Bekasi, di Muara Gembong. Kalau nggak salah di Muara Gembong ya, ungnya di Bekasi. Nah, itu kalau di daerah hulunya di Bandung tidak ditampung dulu, yang kena jadi imbasnya adalah Yang di Muara Gembong itu? Iya, Karawang dan Bekasi yang jadi imbasnya. Iya, padahal kan kayak jauh banget gitu ya, tapi Iya. jadi kenanya kemana-mana. Makanya harus ada pengendalian banjirnya di atasnya. Dan Das Citarum itu kan terbagi 3 ya, ada Das Citarum Hulu, Ya. Das Citarum Tengah, dan Das Citarum Hilir. Nah, yang selalu kena imbasnya tuh yang di hilir, Kabupaten Karawang dan Bekasi. Jadi kita kan berarti udah membahas nih drainase, jenis-jenisnya, cara pemeliharaannya dan segala macam. Mungkin udah cukup kali ya di sini. Untuk Pak Hamzah, ada nggak sih tips and trick yang mau Bapak sampaikan ke mahasiswa teknik sipil? Pesan dari saya untuk mahasiswa teknik sipil ya, terutama yang baru masuk semester 1, suka dulu dengan bidangnya. Kalau sudah suka, kita akan terus menggali apa yang kita suka, dan jangan menjadi avatar yang semuanya harus dikuasai, tapi kuasailah satu bidang tertentu yang mahasiswa sukai. Contoh aja dengan Presiden Indonesia ya, B.J. Habibie. Nah, itu dia ahli di bidang penerbangan. Dia tidak ahli di bidang apapun selain penerbangan. Jadi ahlilah dalam satu bidang tertentu. Jangan memaksa untuk ahli semua bidang teknik sipil. Terus untuk mahasiswa teknik sipil yang baru masuk, jangan patah semangat. Semangatnya terus dijaga agar bisa lulus tepat waktu dan menjadi insinyur yang profesional. Semangat. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih kepada Pak Hamzah yang sudah menyempatkan waktunya. Untuk teman-teman sekalian, semoga podcast ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.